hajar sama dia sendiri, udah nggak mundur-mundur. Pas gua kan masih di dalam, pas dia ke dalam udah lehernya udah kayak darahnya juga udah pokoknya dia di perahu. Itu ngadu sama dia. Aduh, anjir. Tapi katanya lawan lu juga kuat ya? Kuat lah, gua akuin emang CR gua juga bengkok kalau nggak salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan alias Bokir dan juga Muhammad Farija alias Babot. Oke, mantap. Nah, gua kebetulan nih sekarang tuh sendiri nih guys. Sekarang gua lagi sendiri, nggak ada partner gua karena emang mengharapkan sesuatu itu tanpa kepastian itu pahit. Nggak enak asli. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, lebih Abdul lagi, kita langsung aja deh memperkenalkan diri dari narasumber gua yang di tengah. Yang di tengah, yang samping gua. Ayo abang, silakan. Ya, kenalin, nama gua Muhammad Farija, biasa dipanggil Babot. Babot. Ya. Weh, ini nih Babot. Nah, sama dengan robot. Nah, Babot ini katanya juga banyak banget ceritanya nih. Ya, katanya juga dia pernah ada konflik antara STM Baskara dan juga STM Pancoran. Di situ katanya dia itu bisa dibilang terlibat. Nah, Bang Babot, lalu itu sekolahnya di mana nih? Alumni mana nih? Ya, alumni gua SMK. Dulu pernah sekolah di SMK Perwira Bangsa, pernah juga sekolah di SMK LM. Ya, gua lulus di LM sih. LM. Tahun 2020 lulusnya, tahun 2019. Tapi gede banget badan lu anjir. Gede banget sih. Proses itu. Sadis. Tapi sekarang udah gawe? Ya udahlah. Udah. Gawe apa itu? Apa aja digawein. Apa aja pokoknya yang halal ya. Iya. Mantap. Itu halal kita lakonin aja demi masa depan lah. Iya. Nah, gak perlu berlama-lama lagi. Seperti biasanya Bang, kalau lu di rumah itu kegiatannya kayak gimana sih? Ya, gimana ya? Ya kayak karang taruna, ngurus ini, ngurus itu. Lu pribadi lu? Ada sih pengurus-ngurus bocah gitu. Bocil ya? Kadang suka ikut-ikut Tawuran? ya, pengajian. Oh. Enggak, dulu tawuran. Ya. Kadang-kadang suka ikut pengajian, suka ngurus segala macem dah yang bisa diurus. Nah, ya. yang penting dengan hal-hal positif. Ya. Seperti biasanya buat Iya. nih. Apa Seperti tuh? biasanya nggak sih? Kalau di sekolah lu dulu ya, Iya. Kita mengulik dari perwira bangsa dulu kali ya. Yang di Nah, bawah. ya boleh. Nah, itu seperti biasanya ada penataran. Penataran mah ada, setiap sekolah kan ada abang kelasnya. Di kelas. Oh iya benar sih. Nah, kalau perwira bangsa itu dari rumah lu jauh. Kurang lebih 1 kilometer dari rumah. Emang nggak ngerti 1 kilometer. Lumayan. Lumayan lah. Nah, ini kan enak. Gue udah ngerti tuh. Kalau yang itu kan jelas. Iya, betul. Gampang memahami. Bang Babot, kalau di perwira bangsa katanya lu itu pentolan nih. Pentolan. Jagoan lah bisa dibilang ya. Bisa dibilang ya. Iya. Bisa dibilang iya. Nah, gue juga sempat dengar nih. Lu tuh biarpun sekolah di perwira bangsa, tapi jiwa lu itu di mana-mana tuh. Dari sekolah, lu misalkan contoh ya, lu pernah bantuin STM Baskara, Iya. STM Tasmika. Itu pas lu sekolah di perwira bangsa itu awal mula lu turun ke jalan dan bentrok itu di mana tuh? Pertama kali bentrok di perahu. Lawan Pancoran. Pancoran. Cuma main malam itu kalau nggak salah. Kronologinya gimana tuh? Dataran. Pertama Baskara jebol. Oh, lu ikut Baskara? Enggak, ya waktu sebelum gua ikut Baskara tuh Baskara jebol jadi ini acara ngebalikin. Iya. Ya gue diajak waktu acara ngebalikin, diajak mainnya kalau nggak salah jam 1:30 di perahu. Ya berantem, gua murni sih Baskara doang, tapi kayaknya pancorannya mah hal basis, semua basis gitu, semua basis sama gabungan juga. Ya alhamdulillah lah di situ nggak kalah, menang. Dia juga ada yang ada korban parah juga korbannya. Ada 3 orang korban, ya lumayan lah, kayak jahitan massal, jahitannya banyak. Berapa jahitan nih? Ya kurang lebih kalau nggak salah kemarin dapat kabar 129 jahitan. Sampai pendarahan luar biasa. Aduh. Nah, itu pas kejadian itu lo
dituntut ya? Pasti ada lah tuntutan, kabar-kabar tuntutan segala macam pasti ada. Terus iya pas tuntutan itu, gue di rumah aja diam gitu. Orang sama-sama berantem. Iya. Bocah gue juga ada yang kena, cuma nggak parah, masih ada buktinya gitu. Ya gue tungguin, nggak ada yang datang. Alhamdulillah udah biasa aja udah. Udah jalan sebulan kan semua tuntutan udah nggak ada tuh. Ya udah biasa aja. Terus paling berantem lagi, seragaman udah nggak main malam lagi. Udah parah nih, 129 ya? Iya, 129 jahitan. Nah, gue pengen tahu nih Bang, lu ada nggak sih kalau abis bantai bacok kayak gitu, ada nggak rasa penyesalan? Kalau lu pengen lagi, gue kurang puas nih. Ya ada penyesalan, ada juga ya kurang lagi gitu. Ya penyesalannya kalau kita mikir panjang, ya kita tempatin lah posisi kita di posisi dia gitu. Ya kalau kurang ngelihat tingkah laku dia, kalau nggak dikitin makin ini parah dah. Siapa aja di bantai-bantain. Aduh. Makanya mendingan sekalian dah gitu. Biar dia juga tahu. Karena pas udah kejadian itu mah udah nggak ada cekcok lagi gitu, berantem. Diem kali ya? Iya, paling seragaman doang kalau ketemu. Iya, gue sampai tercengang diem. Karena ya menurut gue ya itu luar biasa sih. Sampai 129 jahitan gue aja ngeri. Bacok 6 jahitan aja gue sampai pusing. Ini yang bacok 129 jahitan gila. Nah selanjutnya kan lu abis ribut sama pancoran ya. Itu ribut ada lagi? Ribut lagi? Ya banyak sih, masih ribut lagi. Seragaman. Pernah juga seragaman tuh sama Wirabuana. Berantem di situ juga sih, di perahu juga berantemnya. Kalau nggak salah dia mau main mau namu tuh, ada kali 6 motor apa 7 motoran bertiga. Pas banget gue lagi stay tuh di perahu, dia teriak-teriak. Ya gue keluar, ini turun gitu. Pada turun, gue emang BR-nya tuh masih sama temen gue di dalam. Lama dia keluarnya, gue seadanya aja tangan kosong gitu ya. Kan kata dia, ayo sini. Ya gue bilang gini, ayo deketan sambil ketawa aja. Deketan. Udah deket tuh, dia ngebacok. Ya alhamdulillah 4 kali bacokan, 5 kali bacokan nggak apa-apa. Lu? Ya sampai dapet CR 2 tuh. Lu? CR copot ya. Pas ke 6 kali bacokan tembus. Lu? Iya. Apa itu? Nih tangan tuh masih ada bekasnya tuh 3. Pas itu kata gue, berasa kok pegel nih. Terus ngapa gini kayak ada air, pas lihat ya darah. Kebacok gue katanya tembus. Ini gue jalan aja ke belakang, jadi gue udah jebol. Pas udah jebol mah yang belakang langsung tuh pada ya udah jebol. Gue jalan aja ke belakang, darah. Bocah nggak ada yang tahu emang pakai jaket kan sampai ngelebihin tangan nih. Gue tembus nih, kagak pada percaya. Pas lihat darah, oh iya bener. Sini gue muter dulu tuh lewat Parung Bingung ke kiri, ke Mas, masuk, balik dulu ke rumah dilihat bokap, wah gede juga katanya, baru disuruh jahit langsung kasih 14 jahitan semuanya total. Iya enggak, ini doang, ini 14, ini 4 jahitan. Dari 18 jahitan ya. Aduh, itu kelas berapa ya Bang? Itu kelas 2. Kelas 2 sebelum PKL. Nih yang pernah sadis juga nih. Emang gue tahu dia, yang gue kenal dia sadis juga yang gue ceritain. Tapi jiwanya buat penolong temen gitu ya. Penolong temen, bantu lah, bisa dibilang bantu. Biar kata dia sekolah dari perwira bangsa, tapi bantu dari ST mana yang ya itu ya pokoknya temen lah ya. Yang pokoknya temen untuk bantu. Nah lanjut Bang Babot, lu kapok gak setelah kena jahitan? Kapok mah enggak, cuma masih penasaran aja gitu, siapa yang bacok. Oh, dendam. Nah ya kebetulan di dekat rumah tuh ada SMK ngadain turnamen futsal. Nah pas banget yang ngebagi gue itu sekolahannya dateng, nah ke situ main. Albes dia datang. Pas baliknya gue pantekin di Tayem tuh, di Hek Tanah Merah di situ. Pas banget dia lewat situ, berantem di situ. Emang gak ada korban jiwa, tapi banyak motor yang hancur. Ya sekitaran 6 motor mah ada, motor hancur, kuncinya pada hilang dah tuh. Di situ bocah dia ada yang videoin, nuntut ke sekolah gua. Pas nuntut, gua lagi PKL dipanggil, disuruh ke sekolah ngomongnya ngisi rapot, tanda tangan. Nggak taunya dapat surat pindah. Aduh, dipindahin lah, kalau nggak
kalau gue masih di situ ya disuruh nuntut 100 juta, mendingan pindah kan daripada dituntut 100 juta. Ya akhirnya gue pindah, niatnya gue mau pindah ke SMK Pancoran. Nggak boleh sama orang tua, ya ikutin aja lah apa katanya. Akhirnya lu pindah ke Link and Match. Iya. Ya. LM. Alhamdulillah di LM gue baik-baik aja. Alhamdulillah. Ya itu sekolahan yang bikin gue bener dah. Tapi cewek banyak. Jos. Agak canda. Nah, gue juga sempet dengar nih bang. Ya. Katanya bokap lu itu ya bisa lah maksudnya dalam arti. Bisa mah enggak ya, cuma paling Ya, bisa nolongin orang gitu. Kalau ada orang bantu lah ya. Iya ngebantu bisa. Oh, dulu berarti terlahir dari keluarga yang itulah. Ya. Juga, alhamdulillah lah, maksudnya diberi Adalah ya. Mantap. Nah, gue juga sempat ngeliat nih bang, lu itu ngebantu Sasmita nih pas di Sasmita Ulta. Oh, yang di Parung. Di Parung. Iya, ada benar. videonya tuh. Lu ada nggak videonya? Nggak ada sih, udah dihapus. Kayaknya di YouTube ada itu. Nah, itu gimana bang kronologinya? Katanya lu itu sempet dibacok nih, cuma jaketnya doang. Jaket sama topi itu pada robek. Iya, itu coba kronologinya. Kan awalnya gini ya, itu kan yang di Beman itu ada kali satu truk tuh lebih kali, banyak banget sampai ada yang di depan belantung-belantungan tuh. Yang di motor paling ada motor paling sekitar 20 motoran doang ya. Ya pas di Parung udah tahu dah pasti, wah di depan udah punya feeling ini, pasti depan ada pelajar nih. Bener doang nggak tahu ada yang kenal lewat dari rival musuh dah. Ya ada yang lewat kenal. Wah pasti di depan ada. Bener nggak? Untung bagus motor duluan yang di depannya. Di depan truk tuh. Kalau mobil duluan habis mobil tuh. Ada juga kan. Cuma ada dua pilihan di situ. Harus menang. Kalau kalah pasti yang di mobil banyak yang kena. Lagi juga belakang kantor polisi ya. Nah, udah mendingan robos sekalian dah. Mati sekalian daripada mundur ya kan? Ya udah, robos aja sekalian. Alhamdulillah di situ dikasih kemenangan. Iya, walaupun jaket, topi pada robek juga. Itu robek kenapa itu? Itu ngadu bacok sama dia. Aduh, anjir. Tapi katanya lawan lu juga kuat ya? Kuat lah, gua akuin. Emang CR gua juga bengkok kalau nggak salah itu. Baik Madura. Ya nggak terlalu bengkok, agak bengkok dikit ngenain dia, tapi nggak tembus juga dia gitu. Hebat juga dia, lumayan. Bogor itu keras. Bogor keras asli. Nah, setelah itu kan bentrok nih. Ya. Apa lu tembus? Tembus, alhamdulillah ke depan, maju terus. Tapi kalau buat badan, nggak ada yang tembus. Tapi jalan lagi ya? Jalan lagi terus ke depan, sampai di palang, ya tembus terus. Sampai ke tujuan dah, yang mau dituju sama Sasmita. Mantap. Memang tuh ceritanya sebenarnya banyak nih. Nah, lu kan tahun 2020 ya? Iya, 2020. Aturan 2019 ya? Iya. Nah, gue juga sempat denger kabar dari STM Baskara itu berduka di perahu yang tempat lu bentrok. Yang meninggal Baskara atau yang meninggal dari rivalnya? Baskara ya? Iya Baskara. Iya, ada Baskara yang meninggal satu. Itu gimana kronologi? Kalau itu mah ibarat kata itu masih atasan lah. Iya, masih abang-abangan itu mah. 2020? Itu mah ini yang meninggal, Pancoran yang meninggal. 2020? Bukan Baskara. Oh, ini Pancoran? Iya. Tapi kalau Baskara ada lu juga? Mana? Baskara ada, cuman pemain nggak terlalu maju ke depan. Oh iya, kita pun juga itu pas lu meninggal. Nah, gue juga sempat bang ya, lu ikut STM Baskara nih. Katanya di situ ada kawan lu yang ada. Kalau nggak salah itu pas Pancoran ulang tahun. Iya. Di mana? Di perahu ke bawah Parung Bingung. Itu kronologi. Ya awalnya emang Pancoran tuh rame. Kalau nggak salah Baskara cuma 7 orang. Iya. Nah almarhum ini emang berani banget bocahnya. Penantang banget dia, maksain gitu. Jadi hajar sama dia sendiri, udah nggak mundur-mundur. Pas gua kan masih di dalam, pas dia ke dalam udah lehernya udah kayak dipotong, darahnya juga udah ngorok pokoknya dia. Di perahu dibilangin sama temen, melek gitu. Nggak bisa ngomong, darah udah terus keluar dari leher. Parah banget itu dah. Itu kronologi yang paling nggak bisa dilupain gua ngeliat. Tapi lu kenal sama almarhum? Kenal banget. Temen dekat lah ya? Iya kenal. Apa nih bang? Setelah kejadian itu apa lu ada rasa dendam? Dendam mah pasti ada ya kan, temen sendiri dilihat dimatiin orang, buset. Ada lah ngebal. Baskara mati, meninggal 1, Pancoran 2. Terus sekali ngebal, nggak kira-kira. Emang rival abadi lah ya bisa ya dibilang. itu
Nah bang, gue juga aneh nih bang ya, kan lu itu sekolahnya di Perwira Bangsa nih. Iya. Belum gue tanya juga kan. Iya. Lu kenapa sih kental banget nih sama STM Baskara? Apa STM Baskara itu kayak ada saudara lu, ada ponakan lu atau ada pacar lu? Padahal di STM Baskara tuh cuma ada cuman teman-teman kampung, teman-teman yang udah kayak saudara ya, lo paham lah bang, gimana teman-teman kampung yang udah kayak saudara pasti punya kan, ya kayak gitu. Udah gitu kan pas banget yang dibantai-bantain basis guanya mulu tuh, ya masih diem baik kan walaupun sekolah lain, ya ikut lah, begitu awalnya. Jadi berantem terus menerus gitu. Jadi lu lama-lama klop tuh ya membahas Baskara. Satu nyawa dibalas 2 nyawa, anjir. Sadis sumpah. Sekarang mah udah lah. Makanya nih, ini mah dampak nih ya bang. Ini mah dampak dari tawuran. Makanya kita tuh ngobrol ya biar lu sadar, inilah dampaknya. Lu meninggal, lu koma, lu cacat, kayak gitu ya bang. Iya, di kuburan nggak ada yang nemenin. Makanya ya cerita kayak gini bukan berarti kita membanggakan diri nih. Lagi juga bukan harus diikutin. Ini mah cuma cerita. Betul, sharing. Cerita hidup ya bang ya. Mungkin yang nggak bisa kita lupain dan kembali. Ya masa-masanya. Selama di STM nih bang atau pelajar, lu itu ada nggak momen-momen yang indah saat sama almarhum sebelum kejadian? Kalau nggak salah sama dia baru itu doang ikut ketemu berantem. Kalau di sekolahnya paling apa di tongkrongan cuma ya ngopi, ngerokok gitu bareng. Jarang ngobrol juga karena dia juga pendiam orangnya. Tapi doyan ribut. Iya doyan. Emang dia yang bawa basis dia tuh. Itu tahun berapa bang? 2000 berapa dia tuh? 2016 apa? 2016. Gila sadis. Anjir ini sih gila lu. Satu nyawa itu gue gak bisa lupain itu kata-kata. 1 nyawa dibalas 2 nyawa anjir. Tapi bukan lu lah pelakunya bang ya? Bukan lah. Oh iya, cuma lu mah yang gue tangkap ya bang. Karena selama lu ribut, ya lu cuma hobi aja sih maksudnya. Iya. Ya, sekedar nandain. Kenang-kenangan lah dari dia. Nah, momen-momen indah ya. Iya. Nah, gue mau tahu nih bang, selama sekolah nih tadi momen-momen yang sulit dilupakan ya. Iya. Yang terkesan. Nah, sekarang gue pengen tahu momen-momen yang menurut lu yang paling indah lah bersama teman-teman lu. Banyak sih, salah satunya pernah juga gue emang kehilangan temen gue. Ibarat kata itu temen duet kalau berantem meninggal. Dia pertama dia kan ngebagi bocah, ngebacok, tembus paru-paru, terus cabut dari rumah. Emang udah tembus ke polisi, udah megang surat dari polisi, surat penyerahan diri, kabur sama gue. Terus pas pulang ke rumah, nah bokapnya ternyata udah tanggung jawab duluan tanpa sepengetahuan anaknya nih yang sama gua. Tuh dia sama gua udah macem-macem kabur kemana kesini tuh emang berantemnya juga pas sama gua. Cuma gua nggak turun, cuma dia doang. Pas ngebacok dia ngomong sama gua katanya dalam. Emang pas gua lihat celuritnya juga benar ada darahnya dalam. Nah terus pas pulang dari cabut ke rumahnya ngomong sama bokapnya baik-baik, ngomong segala macem. Bokapnya tanggung jawab. Nah nggak lama dia nyelesain semua segala macem, sakit dia meninggal. Itu yang kamu lu? Iya, yang temen duet gue banget dah pokoknya itu sakit ya dia meninggal. Pas meninggal tuh disitu gue ngerasa kehilangan banget dah pokoknya, parah banget dah kehilangan. Sedihnya banyak juga sedihnya gitu. Segala macem sama dia terus kayaknya. Kawan-kawan, itu mungkin sedikit cerita dari Bang Babur. Mungkin masih banyak lagi nih cerita dari Bang Babur tuh. Nah Bang, buat kata-kata motivasi buat mereka nih yang masih ya baru nyebur lah saya bilang. Iya, kalau kata gue mah ini kata-kata atau pesan gue udah cukup buat tawuran. Karena kita kerja yang ditanya bukan tentang kerjaan, tapi tentang pelajaran apa yang kita bisa. Karena pelajaran itu adanya di hal-hal yang baik, contohnya kayak sekolah. Ya makanya buat sekarang udah sekolah yang baik, pendidikan yang tinggi, biar enak suatu saat nantinya ada pegangan. Betul. Dan kayak yang udah-udah ya Bang? Ya yang udah-udah. Tangan bacok, atas jahitan. Nggak enak banget itu. Enak banget. Ya alhamdulillahnya, untung kita masih diterima kerja ya Bang? Masih diterima karena kerja. Ya sulit ya Bang, sulit asli kan. Wah parah banget, susah kerja.
ada apalagi udah ada nama di Polsek, Polres apa di mana sekarang udah susah. Karena apa? Karena saingannya banyak. Nama udah jelek di Polres. Tangan jahitan. Itulah apa gara-gara lu sendiri. Iya. Makanya buang jauh-jauh gengsi lu. Buang jauh-jauh dah. Itu nggak penting banget sih Bang ya. Nah, mantap ini. Selama dia apa gedek sama dia udah cuek ajakin berantem aja 1 lawan 1 cuma. Nah, Dan bisa ngepis kalau kalah. Cet Untohan gue. Mantap. Ini tadi gue bilang Bang Bobot nih, gue masih kurang paham nih Bang Bobot. Tentang apa tuh? Nah, tentang yang katanya lu itu sulit banget ditembusnya nih. Katanya lu itu dari keluarga yang ya banyak bokap lu itu murid-murid itu. Nah, itu gimana sih Bang Bobot? Maksudnya ada padepokan apa gimana? Kalau bokap gue mah sebenarnya nggak buka padepokan apa segitu perguruan enggak. Dia cuma ngebantu orang-orang yang bisa dibantu sama dia gitu. Yang pengen bener lah ya. Iya. Maksudnya biar orang itu nggak nyusahin yang lain juga. Oh jadi mungkin klarifikasi nih dari Bang Bobot. Karena takutnya orang-orang luar sana, wah lu itu ngisi ini ngisi itu. Enggak lah, bohong, nggak ada yang diisi. Ilmu mah tumbuh sendiri, pohon nggak ada yang langsung tumbuh buahnya. Anjir, mantap. Nintis dulu dari biji, ya kan, batang ke pohon, ranting ke daun, baru berbuah, jatuh. Ya kan, buah juga jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya. Tapi gue ngeliat dari raut wajah Bang Bobot ada sesuatu yang pengen diungkapin nih Bang Bobot. Kayaknya nih ini cerita ya yang belum diceritain nih Bang Bobot. Iya, jadi dulu tuh gua pernah ribut dah pokoknya ini mah. Ribut di Parung emang. Ya dulu kan masih jiwa-jiwa muda, masih jiwa-jiwa sombongnya keluar lah. Iya. Dulu gua pernah sombong sekali tuh, berantem di Parung. Di perbatasan sekali, nggak tahu lah lawan pelajar mana itu. Pas banget ketemu, gua bertiga, ya dia ada 3 motor, 4 motoran dah. Sama-sama turun megang BR. Sengaja gue megang BR gue kasih temen gue, nih pegang, gue tangan kosong aja, gue bilang gitu. Nah gue tangan kosong, gue maju, gue pura-pura jatuh tuh di depan dia, jatuh. Pas dia ngebacok, set, gue tangkep CR-nya, set, gue langsung ngomong, ini gue babot jati, kan rumah gue jati, ini gue babot jati. Langsung bingung dia, CR dilepas tuh, gue pegang CR langsung, gue bantai, dia pada kabur semua. Itu doang yang momen yang paling nggak bisa gue lupa dah itu pokoknya. Mantep banget itu. Enak banget ya, sepik jatuh dan lu nangkep celurit. Iya, pas dibagi sama dia, celuritnya gue tangkep pakai tangan kiri, gue tarik, gue pindahin ke tangan kanan, gue serang lagi ya. Kena dia? Nggak kena, larinya kenceng dia. Tapi kayaknya. Tahu itu pelajar baru? Nggak tahu udah, nggak jual nama sih dia. Dia nggak jual nama, gue juga nggak jual nama. Sakti ya dia, emang sakti banget. Nggak tahu lah gue dari mana. Ya mungkin nanti ada nih part selanjutnya nih Bang Bobot ya. Ada mungkin. Karena emang udah malam juga nih. Ya udah malam. Udah ngantuk dia juga nih. Ya, mungkin sekian dulu kali Bang Bobot ya. Ya. Mungkin sekian dulu dari gua, Rizky Ramadan, Bokir dan juga Muhammad Farija alias Babot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.